Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eki Widyastuti, NPM 19331014, Prodi Arsitektur Universitas Bandar Lampung. Saya akan mempresentasikan tugas besar desain arsitektur 2, yaitu rumah hunian profesi. Untuk klien saya kali ini yaitu berprofesi sebagai ketua RT yang bernama Bapak Bambang Suprapto, beralamatkan di Jalan Satria 2, Waiwi, Jatiagung, Lampung Selatan, yang beranggotakan 5 orang keluarga dan memiliki hobi membaca dan berolahraga. Untuk kebutuhan ruang yang dibutuhkan oleh Bapak Suprapto yaitu carport, teras, ruang tamu, kamar, dapur, kamar mandi, musola, dan lainnya. Untuk aktivitas yang sering dilakukan yaitu di ruang keluarga dan ruang tidur. Untuk data existingnya, lokasi saya terletak di Jalan Satria, Waihui, Kecamatan Jatiagung, Lampung Selatan. Untuk luas site-nya 500 meter persegi. Untuk konturnya, lahan memiliki kontur yang datar. Untuk batasan-batasan, utara rumah tetangga, selatan jalan, barat rumah tetangga, dan timur rumah tetangga. Untuk lokasi site-nya bisa dilihat. Potensi tapak. Kondisi site berada pada lokasi yang berkontur dan sudah tersusun. Untuk potensi luar site terletak pada daerah yang cukup ramai dan dekat dengan pusat pendidikan, pusat perbelanjaan, dan tol. Oke, untuk hasil analisanya, analisa matahari, site terletak di tengah dari rumah warga sehingga sinar matahari kurang masuk, jadi bangunan untuk mengatasi tersebut, jadi bangunannya dibuat lebih tinggi. Untuk analisa vegetasinya, di dalam site tidak terlalu banyak terdapat vegetasi atau terdapat banyak tumbuhan, jadi untuk desainnya akan ditambah beberapa tumbuhan lagi yang bermanfaat seperti pohon buah-buahan dan lainnya. Untuk hierarki jalan terbagi menjadi 2 hierarki, yaitu jalan lokal dan jalan lingkungan. Jalan lokal yaitu jalan yang menghubungkan antar kelurahan, sedangkan jalan lokal yaitu jalan yang digunakan di perumahan. Untuk analisa kebisingan tertinggi terletak di Jalan Satria ataupun jalan lokal. Dan untuk jalan lingkungan itu kebisingannya sedang. Nah, untuk mengatasi kebisingannya, ditanam bagian depan itu ditanam vegetasi agar mengurangi kebisingan. Untuk analisa angin barat laut musim hujan terjadi pada bulan November dan bulan Februari. Angin tenggara, angin musim kemarau terjadi pada Maret sampai Oktober. Nah, angin itu tidak berhembus terlalu kencang di daerah tersebut, jadi cukup aman untuk bangunan yang tinggi. Untuk legal aspeknya, KDB-nya itu 60% dari luas site-nya. Jadi semua luas bangunannya itu 300 meter persegi. Untuk KLB-nya itu 1 lantai. Untuk GSB-nya itu setengah lebar jalan. Untuk RTH-nya memakai 10% dari lahan. Untuk besaran ruangnya bisa dilihat di atas. Oke, bisa dilihat itu adalah besaran ruang dan furniturnya. Oke, kemudian untuk zoning di sebelah kanan, yaitu yang berwarna hijau itu sebagai zona publik, yang berwarna merah itu sebagai zona servis, yang warna kuning itu privat, dan yang terakhir yang warna biru itu semi publik. Untuk grouping sendiri sudah dikelompok-kelompokkan menjadi kelompok. Untuk publik itu teras, balkon, dan ruang tamu serta garasi. Sedangkan untuk semi publik yaitu ruang keluarga dan musola. Untuk privat itu kamar tidur. Semua kamar tidur itu masuk ke privat. Untuk servis itu kamar mandi, dapur, tempat cuci. Kemudian diagram bubble atau diagram hubungan ruang matrik. Di situ ada notasi. Di situ ada notasi keterangannya. Garis lurus itu interaksinya sedang, sedangkan garis putus-putus itu interaksi tinggi. Untuk garis yang ada tanda panahnya itu interaksi berdekatan atau ruangannya itu berdekatan. Sedangkan hubungan ruangan diagram matrik itu sama saja, hanya beda diagramnya saja. Oke, ini untuk preseden yang saya ambil ini. Kenapa saya mengambil ini? Karena saya suka bentuk bangunannya. Bentuk bangunannya cukup unik. Di sini saya amati lalu saya
modifikasi. Di sebelahnya itu adalah sketch bangunan yang akan saya buat seperti itu. Saya memodifikasi dari model atapnya dan model balkonnya serta model jendela-jendelanya. Serta umpaknya bentuk bangunan ini tidak sama persis karena bentuk atapnya itu cukup berbeda kemiringan, juga berbeda derajatnya, sama saja. Oke, untuk desain saya juga saya tambahkan banyak sekali vegetasi atau pohon-pohonan. Kenapa? Karena biar daerah situ panas, biar terasa lebih sejuk dan lebih alami. Jadi ditambah pohon-pohonan yang bisa dimanfaatkan juga seperti pohon buah mangga, pohon buah alpukat dan lain-lain. Untuk selanjutnya ini adalah site-nya. Lokasi site-nya terletak di situ, di atas itu ada tulisan site, oke. Terus lanjut kita lanjut ke denah. Ini denah saya, desain saya. Di bagian depan itu ada taman dan ada kolam. Untuk itu kolam itu saya pergunakan untuk menampung air. Jadi air hujan yang turun nanti akan berjalan melalui drainase kemudian menuju kolam. Kemudian kolam itu juga bisa digunakan untuk airnya itu untuk menyiram tanaman-tanaman yang ada di depan. Jadi air hujan itu tidak terbuang sia-sia karena ada penampungannya sendiri. Oke, lanjut ini adalah tampak depan, tampak belakang, tampak samping. Oke, lanjut ini adalah potongannya, strukturnya potongan. Ini ada denah lantai. Untuk lantainya saya menggunakan papan, dan untuk garasinya saya menggunakan keramik khusus garasi dengan motif. Untuk kamar mandinya saya menggunakan keramik tekstur. Ini adalah detail fondasi, denah fondasi, dan denah kolom serta denah balok. Oke, lanjut ini adalah denah kusen. Denah kusen. Ini ada detail fondasi dan detail kusen. Ini untuk detail rencana atapnya, denah rencana atapnya, Ini untuk denah rencana atap. Ini untuk detail kuda-kudanya. Dan ini adalah gambar maket yang saya buat. Maket ini skalanya 1:50. Dilihat dari berbagai sudut, itu maket yang saya buat. Oke, cukup sekian dari saya, presentasi dari saya. Bila ada yang kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.